Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di bulan yang suci ini, bukan hanya ibadah pribadi yang harus kita tingkatkan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama. Islam mengajarkan bahwa umatnya adalah satu tubuh, saling menguatkan dalam kebaikan dan kasih sayang. Dalam tausiah kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaraan agar umat semakin kuat dan harmonis. Bagaimana caranya? Simak tausiah ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak bisa lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia hidupnya akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ali Imran 3:112. Berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan sebagaimana dalam sabdanya. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas turut merasakan sakitnya. H.R. Bukhari dan Muslim. Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk melengkapi dan saling menyempurnakan kekurangan tersebut, maka menjalin ukhuwah Islamiyah adalah perkara yang sangat penting yang harus dilakukan dalam kehidupan umat. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah istilah yang menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan warna kulit, bahasa, suku, bangsa, dan kewarganegaraan. Yang menjadi pengikat persaudaraan itu adalah kesamaan keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka sama-sama bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusannya. Ikatan keimanan ini jauh lebih kokoh dan abadi dibandingkan dengan ikatan-ikatan primordial lainnya, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah sekalipun. Engkau, Muhammad, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Al-Mujadilah 58:22. Ukhuwah Islamiyah bukanlah sekedar persekutuan di antara sesama umat manusia, tetapi di sisi lain ukhuwah Islamiyah adalah cerminan dari ekspresi ketuhanan secara transendental.
Istilah uhuwah, dengan beberapa bentuk kata jadiannya seperti ikhwah, uhuwah dan lain sebagainya, digunakan Al-Quran sebagai isyarat ajaran yang bersifat horizontal untuk melengkapi sisi ajaran lainnya yang bersifat vertikal. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat 49, 10. Di dalam ayat tersebut dengan sangat ramah Al-Quran menggandengkan kata mukmin dan ikhwah. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan tauhidullah, sementara yang kedua berkaitan dengan sikap tauhidul ummah. Sebuah perpaduan dua sikap yang pada gilirannya membentuk individu yang utuh sebagai bahan dasar terbentuknya bangunan sosial Islam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat di atas, semua orang beriman itu bersaudara dalam agama. Hal senada juga dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Ma'alim et-Tanzil, dan Imam Al-Hazin dalam kitab tafsirnya, Lubab et-Tawil fi Ma'ani et-Tanzil, bahwa maknanya adalah bersaudara dalam agama dan al-wilayah perwalian atau al-walayah pertolongan. Imam As-Samarkandi dalam tafsirnya, Bahrul Ulum, menjelaskan ayat di atas, kaum muslimin seperti saudara dalam kerjasama dan tolong-menolong sebab mereka di atas agama yang satu. Syaikh Abdurrahman As-Sadi dalam tafsirnya, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalami Al-Manan, menjelaskan ayat di atas. Inilah ikatan yang Allah ikatkan di antara kaum mukmin bahwa jika ada pada seseorang dimanapun, di timur dan barat bumi, serta ada pada dirinya iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, maka sesungguhnya ia adalah saudara untuk kaum mukmin. Persaudaraan ini mewajibkan kaum mukmin mencintai untuk saudaranya apa saja yang mereka untuk diri mereka sendiri dan membenci untuk dia apa saja yang mereka benci untuk diri sendiri. Dengan demikian, tauhidullah dan uhuwah merupakan dua ajaran penting dalam Islam yang menjadikan dasar dan semangat yang melekat pada wujud umat dalam melakukan berbagai aktivitas hidupnya. Karena perpaduan kedua ajaran inilah, dalam ajaran Islam, perilaku apapun yang didasarkan pada motivasi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikategorikan sebagai ibadah. Ibadah sendiri pada dasarnya mencakup seluruh aktivitas manusia, baik langsung berkaitan dengan transendensi ketuhanan maupun yang dilakukan dalam konteks kehidupan sosial. Dalam sejarah Islam, sejak masa rintisan pertama di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil membentuk tatanan masyarakat yang mencerminkan semangat uhuwah. Seperti yang tercatat di dalam lembaran-lembaran sejarah, bahwa sebelum datangnya Islam bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang terpecah ke dalam suku-suku, yang satu sama lain tidak hanya saling bersaing dan bermusuhan, bahkan tidak jarang terjadi peperangan. Sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tidak ada yang dapat mempersatukan antara suku Aus dan Hajraj. Secara turun-temurun kedua suku itu selalu terlibat permusuhan dan peperangan. Tidak ada yang dapat mempersatukan mereka kecuali Islam. Dan Dia, Allah, yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Anfal 8:63. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berhasil mempersatukan Aus dan Hazraj, tetapi juga berhasil mempersatukan dan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansyar. Sejarah mencatat dengan tinta emas,
Betapa indah tulusnya persaudaraan antara Muhajirin dari Makkah dan Ansyar di Madinah. Mereka rela berbagi apa saja untuk saudara-saudara seiman. Demikianlah ukhuwah Islamiyah betul-betul merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan dipelihara. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lau menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran 3, 103. Dari kisah di atas ada beberapa faktor yang memperkuat bangunan ukhuwah, seperti yang diperankan oleh masyarakat Nabi Muhammad SAW. Pertama, ukhuwah pada dasarnya merupakan refleksi sosial dari kekuatan tauhid iman dan takwa setiap individu yang tergabung di dalamnya. Sehingga wujud ukhuwah ini otomatis menjadi ukuran kesalihan dan ketakwaan, baik secara individu maupun kolektif. Pesan Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap muslim adalah saudara, mengisyaratkan kesan bahwa orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang memelihara dalam dirinya sikap dan perilaku ukhuwah. Kedua, ukhuwah merupakan wujud yang mencerminkan terpeliharanya budaya ta'awun, tolong-menolong, tasamuh, toleran, dan sejumlah budaya positif lainnya yang bersumber pada sifat-sifat Rahman dan Rahimnya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan ukhuwah sebagai satu kesatuan jasad yang senantiasa saling memperkokoh di antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Dari kedua hal di atas, ukhuwah Islamiyah adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud kesatuan hati dan perasaan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ali Imran 3, 103, Al-Anfal 8, 63. Ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang menyatu dengan iman dan takwa. Tidak sempurna iman tanpa ukhuwah, dan tidak ada ukhuwah yang hakiki tanpa iman. Tidak ada persaudaraan yang abadi tanpa takwa, tidak ada takwa yang sempurna tanpa persaudaraan. Al-Hujurat 49, 10, Az-Zuhruf 43, 67. Jika ukhuwah Islamiyah kosong dari iman dan takwa, maka yang menjadi ikatan adalah kepentingan sesaat, yang tidak mustahil akan mudah retak dan rapuh jika terjadi perbedaan dalam menyikapi kepentingan tersebut. Ukhuwah Islamiyah bukan hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan pribadi, tetapi ia juga mempunyai tujuan akhir, yaitu menunjang terciptanya kehidupan yang islami. Ukhuwah memerlukan pilar-pilar untuk menegakkannya. Pilar-pilar tersebut adalah: pertama, bersikap husnudzon dan menjauhi sikap suudzon di antara sesama muslim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Hujurat 49, 12. Kedua, berpegang pada tali Allah, Islam, secara kafah dan dalam pergaulan hendaknya berpedoman serta mengacu pada ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.
Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 2:208. Ketiga, berusaha untuk terus-menerus melaksanakan hak-hak sesama muslim. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya. Al-Maidah 5:6. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan, Alhamdulillah, doakanlah dia, dengan mengucapkan, Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. HR Muslim. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan Alhamdulillah dengan ucapan Yarhamukallah. Muttafaqun alaih. Keempat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak ukhuwah Islamiyah, seperti menghina, ghibah, memfitnah, menyebarkan aib sesama saudara seiman, saling mencurigai dan lain sebagainya. Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. HR Bukhari Muslim. Wallahu alam. Itulah pentingnya ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. Dengan saling menghormati, membantu, dan menjaga kebersamaan, kita bisa membangun umat yang lebih kuat, damai, dan harmonis. Islam mengajarkan kita untuk mempererat tali persaudaraan, tidak hanya dengan keluarga dan teman, tetapi juga dengan seluruh umat muslim dimanapun berada. Ketika kita bersatu dalam kebaikan, maka akan lahir masyarakat yang penuh kasih sayang dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri. Tebarkan kebaikan, pererat silaturahmi, dan jadilah pribadi yang membawa manfaat bagi sesama. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temanmu agar semakin banyak yang terinspirasi, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.